Oke ini ya, ini kalian kode kemarin. Oke. Ini sudah oke, tapi kalau kalian lihat, misalnya kode jalan ini ya, ini sudah warnanya sudah sesuai, lingkaran luarnya sudah oke, lingkaran dalam juga sudah oke, latarnya sudah pas sepertinya. Ikuti perjalanannya ini dia bikin Gunung Maga, oke sudah. Lalu yang garis datar pertama, kedua, ketiga. Nah, tapi ini ada kayaknya kelebihan satu yang dibikin tapi tidak muncul nih. Terus topi terus di sini ya. Jadi kalau lihat dari perjalanannya si turtle ini ada sesuatu yang dia gambar sini warna putih, tapi tidak diperuntukkan. Jadi kode itu tidak diperlukan. Sehingga kalau mau lihat dari kalian buku kode ini, ah, yang ini sudah oke, ini sepertinya tidak masalah. Jari-jarinya sudah oke, jari-jari lingkar luar, set warna oke. Ini membuat lingkar luar, ini tidak perlu lah disebutkan jari-jarinya, karena kan tersebut di atas ini ya. Terus buat lingkar luar ya. Ini warnanya kuning, garis luarnya, pen size-nya 5, fill-nya biru, begin fill, go to, down. Oke, lingkar luar tadi kan sudah aman. Lalu ini lingkar dalam ya, lingkaran dalam. Dan Gunung Naga. Up, to ke bagian dalam. Kemudian kalian circle-nya sesuai dengan jari-jarinya, air dalam, tapi kalian putar setengah 90, 50, lalu isi warna putih, kemudian bagian fill. Kemudian pose ini kalian ambil pada saat dia sudah separuh di sini 50 ya. Down, lalu kalian lanjut sisanya. Sisanya ini dapatnya dari ini ya. 50 tambah 50, 100, supaya jadi 360 sisanya. Ya. Oke. 260, pos 2 kalian ambil color putih, pen size 1. Lalu ini dia naik untuk gambar gambar apa Gunung Maga jadi dia ke pusat dia naik ke atas terus dia turun kembali ke pos 1 dapat gunungnya lalu kalian isikan Enfield-nya jadi warna putih lalu kalian set yang baru lagi warna kuning pen size-nya kalian perbesar karena tadi 1 terus tadi warna putih kalian kasih kuning 5 lalu go to jadi bikin garis mendatar oke jadi garis bawah sudah tadi ya membuat lingkar dalam dan Gunung Maga sudah. Lalu ini sekarang yang garis-garis putih ini ya. Garis bawah itu Tridharma pengajaran. Ini sudah oke. Kalau garis putih. ah, oke. Lalu ini bukan garis bawah tapi ini garis tengah. Garis bawah kan sudah di atas. Garis tengah ini penelitian. Garis penelitian ini sudah. Nah ini kalau misalnya di atas ini colornya masih putih. Kalian tidak perlu lagi tambah di sini colornya double-double. Jadi ini dia mengikuti yang di atas. Jadi sekali saja. Kalau kecuali ada perubahan warna baru nanti kalian ganti. Oke. Lalu ini garis atas. Garis atas ini adalah pengabdian. Oke. Ini atas setting forward forward 40. Nah, ini color putih lagi tidak perlu. Ya. Oke, nah ini yang double ini. Jadi sudah sampai pengabdian di atas ini masih ada tambahan garis lagi ini tidak perlu. Ya nanti kalian hapus ya yang terakhir itu. Oke, jadi ini tidak perlu. Lalu kalian bikin tim saja. Sampai di sini dulu ya. Jadi Pak ada hapus satu kode yang terakhir tuh. Kita lihat. Mestinya dia ada garis tambahan tidak perlu. Jadi ini sudah oke. Lingkaran luar. Lalu lingkar dalam. Dia putar 260 dari sini. Sampai ke sini 260. Lalu dia naik ke home. Turun ke pos 1. Dia gambar ini ke pos 2. Lalu ini yang garis datar pertama. Pengajaran. Ini penelitian yang ke atas pengabdian. Nah, langsung dia ke atas untuk gambar yang di sini. Topi terus dari sini ya. Oke, jadi ada pergerakan di sini tadi itu tidak perlu dilakukan itu sudah hilang. Ah, Ekstra kodenya sudah dihilangkan. Nah ini topi sarjana, oke tidak ada masalah.
Kali tepi sarjana tidak ada masalah ya kan, lihat sampai di sini aja ya. Oke, nah sekarang kita mau bikin lingkaran ya. Nah, untuk bikin lingkaran ini saya bikin kode baru saya di sini, from turtle import. Nanti kalian tinggal gabungkan saja ya ini supaya tidak bikin yang sama persis. Lalu kalau kalian punya ada import math sm ya, kalian punya ini. Jadi ini kalian tidak tulis ulang lagi, ini sudah ada di atas ini. Ini sama persis. Oke. Nah, sekarang untuk bikin eh, tulisan melingkar atau tulisan-tulisan tuh kalian sekali lagi harus tahu sense itu ya, sense lokasi. Jadi ini Pak bikin bikin kode ini kalian tidak usah pakai. Ini hanya untuk bikin garis bantuan saja dulu supaya lihat posisi tengahnya ada di mana. Ya, ini untuk lihat posisi tengahnya ada di mana. Eh, Kemudian, eh, ini kalian tidak pakai ini untuk kalian nanti mau munculkan saja ada garis tengah. Kalau kalian lihat sini, ini ada garis ini saya yang bikin garis bantu. Jadi titik tengah ini ada di sini nih. Ya, sehingga waktu kalian bikin lingkaran pertama itu kan lingkarannya harus dikasih turun dulu tadi ya. Jadi kan bikin dia turun misalnya up dulu terus suruh turtle-nya turun untuk nanti bikin jari-jarinya. Itu go to turun ke bawah misalnya kalian mau bikin lingkaran yang jari-jarinya 200 maka suruh dia turun ke bawah 200 dulu baru kalian down lalu bikin lingkarannya 200 ya. Sehingga ini adalah lingkaran dengan jari-jari 200 tengahnya di titik tengah ini. Jadi lingkaran jari-jari lingkaran ini 200 ini. Tapi tengahnya ada tetap di sini sesuai titik tengahnya kita. Itu yang kita ekspektasi begitu ya. Oke. Kemudian kalian punya misalnya lingkaran kedua, kodenya yang sama. Tadi lingkaran kedua kan kalian sudah bikin, cuma dia bikin setengah lingkaran. Tapi ini Pak, bikin saya lingkaran penuh, misalnya 150. Ada beda jarak 150 ya. Jadi dia turun sejauh 150 sehingga bikin lingkaran 150 lingkaran yang di dalam. Oke. Seperti ini. Jadi yang berikutnya itu 150 di dalam. Oke. Kalau logo itu dia tidak gambar full, dia hanya potong setengah di sini saja. Tapi Pak mau kasih tunjuk kalau sekarang Pak mau taruh tulisan di dalam sini, melingkar ini. Tulisan melingkar di dalam eh, logo ini ya. Nah, sebelum tulisan melingkar kan di logo tuh ada gambar ini ya. Mana coba? Eh, ah, ini ya. Ada tulisan mendatar, saya lupa Papua ini. Oke. Nah, sekarang kita mulai dari yang tulisan mendatar dulu. Jadi, ini kode untuk bikin tulisan. Oke. Kode untuk bikin tulisan. Ini cara buat tulisan. Kalian bisa pakai yang langsung right saja. Right terus posisinya. Tapi kita pakai yang dengan kanvas. Supaya dia sama ya. Jadi yang pertama cara membuat tulisan mendatar. Mendatar itu paling gampang. Tulisan mendatar. Ah, itu kodenya kalian start dengan get canvas. Seperti ini, lalu titik, lalu create hex. Nah, ini kodenya. Lalu kita akan isi argumen di dalam. Tapi ini kodenya adalah get canvas, titik, create, garis bawah, teks. Ini kita mau buat teks. Nah, teksnya ini diletakkan di mana? Di X dan Y. Ini koordinatnya. Nanti dia ditaruh di mana. Oke, itu X dan Y adalah posisinya di mana. Lalu teksnya isinya apa? Oke, teksnya isinya apa? Ini kita tulis. Teksnya isinya adalah halo, kata halo di sini. Oke, nah halo ini mau ditempatkan di mana? Ini yang kalian mesti tahu koordinatnya. Sesuai dari logo kalian nanti kira-kira. Contoh pas start dari 0,0. Kalau 0,0 ini dia ada di mana? Kita lihat. Kata halo 0,0 ada di mana? Supaya kalian bisa dapat sense meletakkan posisinya. Nah, kata halo 0,0 itu sesuai. Koordinat 0,0 itu ada di tengah sini. Ya.
Jadi kalian coba, oh kalau 0,0 di tengah sini. Sekarang X-nya yang geser. Kalau X-nya geser ke 150 misalkan. X-nya geser ke 150, dia kemana? X-nya kasih naik 150. Tulisannya geser kemana? Oke. Oh, lihat 150 dia geser ke sini positif. Ini X positif. Kalau X negatif, negatif 150, berarti gesernya kemana? Ya. Oke. Nah, 150 dia geser ke sini. Ya. Ini Y-nya 0, jadi ini garis Y-nya 0 ini. Ini garis bantuan ini. Posisi 0 ada di sini. Sekarang kalau X-nya 0, Y-nya yang kita ganti. X-nya 150. Supaya dapat sense ya. X 150 di mana? Y-nya yang 150. Jadi X itu kiri kanan, Y itu atas bawah, tapi positif 150 itu ke bawah. Oke. Jadi di sini untuk Y-nya positif itu dia turun ke bawah bukan ke atas. Ya. Jadi kalau teks teks Papuanya di bawah ya berarti kalian gesernya ke bawah positif. Kalau Pak taruh negatif 150, negatifnya malah dia di atas nol. Ya. Ah, seperti ini. Oke. Nah, dia ada di atas itu. Oke, kata halo nih. Oke. Jadi sesuaikan ini kalau tulisan Papuanya, oh dia ada di bawah ini. Karena kalian punya pusat nolnya kan ada di sini nih. Jadi pasti dia ke bawah. Dan dia pasti akan membagi tengah. Jadi sudah pasti X-nya 0, Y-nya saja yang bergeser untuk tulisan Papua ini. Ya. Sehingga ini kalau kita bikin negatif positif, dia sudah sesuai. Jadi posisi X-nya kalian sudah sesuaikan dulu untuk teks tulisan mendatar. Oke. Nah, seperti ini. Nah, misalkan seperti ini kita mau lihat mendatar di sini dia agak turun sedikit ini ke bawah. Yang geser-geser saya berarti coba 160. Kita kira-kira saya 160. Ya, nanti mengikuti dan kalian punya kode yang tadi kalian sudah kirim ya sebelumnya ya. Tinggal sesuaikan saja di mana posisinya yang pas. Nah, anggap saya seperti ini ya. Nah, lalu ini baru posisi dengan nama teks. Nah, kalau kalian mau untuk tambah argumen yang lain, itu kalian misalnya kasih dengan warna dulu, fill. Kode ubah warna itu fill. Jadi kalau mau kasih tulisan Papua warna putih ya kasih warna putih. Ini contoh Pak kasih warna red. Kalian nanti sesuaikan tulisannya warna apa. Ini Pak kasih warna red. Jadi fillnya red itu nanti tulisannya berubah warna jadi merah. Oke. Nah, tulisannya sudah berubah warna jadi merah. Lalu tinggal kalian atur besarnya itu dengan font. Font sama dengan jenisnya apa? Ya, pakai string begini, ini isi jenisnya misalnya Arial, lalu ukurannya. Ukurannya misalnya apa bikin 30. Lalu misalnya kita mau kasih dia tulisan tebal. Miring bisa, kalau miring italik. Jadi ini jenis tulisannya Arial, ukurannya 30, tulisnya dibuat miring, italik. Contoh ya. Lalu tutup lagi untuk seluruhnya. Oke, ini waktu pub running, warna merah, jenis hurufnya Arial, ukuran hurufnya 30, hurufnya dibikin miring. Nah, seperti ini. Halo. Oke, kalau kalian di situ kan tulisannya tidak miring, berarti jangan kasih miring. Bisa saya bikin tebal, bold, dikasih tebal. Ya, hanya dibikin begini. Oke, nah, halo. Jadi ini nanti teks halo ini kan kalian ganti dengan yang sesuai dengan logo. Saya teksnya adalah kata Papua, ya. Oke. Jadi itu yang mendatar ya. Mendatar intinya kontrolnya di sini saja, X dan Y. Oke. Nah, sekarang kita buat yang melingkar. Buat tulisan melingkar, ya. Melingkar ini sebenarnya kalian bisa bikin yang seperti begini, ya. Sama seperti Papua, tapi satu-satu huruf.
Lalu kalian kira-kira, cuman itu manual, itu nanti tidak persis, tidak sesuai. Jadi kita tidak mau yang manual. Jadi bisa saya misalnya Pak, bikin huruf R ini ya, huruf R, lalu Pak mau tempatkan dia misalnya contoh di minus 150. Nah, R dia ada di sini. Kita mau supaya misalnya dia masuk ke sini berarti geser-geser manual. Prinsipnya itu posisinya ini yang harus kita tentukan. Jadi kalau kita bikin manual, berarti kita geser misalnya dia kasih naik lagi bukan 160 tapi 150 terus geser. Ini kira-kira saja ini ya. Tapi kita nanti tidak pakai yang begini. Nanti kita ada pakai cara yang satu kali dia biar pas. Itu harus pakai matematika. Jadi kalian harus tahu matematik supaya bisa bikin kayak begini. Geometri ya, ini ilmu geometri. Oke, R-nya 150, kita geser dia naik lagi 140, terus geser dia ke dalam misalnya 140. Contoh saja. Oke, naik lagi berapa nih? 130 lah. Coba saja ya. Ini nanti tidak pakai cara ini, cuma mau kasih tahu kalian saya bahwa prinsipnya tuh kontrolnya di X dengan Y sini, ya. Posisi X dan Y ini yang menentukan posisi hurufnya. Nah, kayak gini ya. Lupa geser dia naik sedikit lagi, 125, 130, ini Pak geser naik 125, 120. Ah, kurang lebih, nah, nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini hanya ini manual, cara manual. Kita tidak anjurkan cara manual, kira-kira tempatnya. Lalu huruf R-nya sudah seperti ini, tapi kalau kalian lihat logonya, logo ini huruf-huruf ini nih, ini arahnya ini menuju ke pusat ini. Jadi huruf I sepertinya huruf-hurufnya semua ke arah pusat. Dia punya kakinya semua ke pusat. Begitu. Jadi dia berputar miringnya ini mengikuti ke arah pusat. Nah ini yang kita mau set ya. Sekarang ini belum, ini dia tegak. Nah ini di dalam kode ini ada namanya angle di belakang. Angle ini ya. Jadi kalau tidak diisi itu angle-nya 0. Jadi dia posisi 0 itu kalau tidak ditulis. Maka dia akan seperti huruf normal. Kakinya ke bawah. Ya, dia berdiri tegak ke bawah. Ini normal. Kalau kita putar di sini, angle-nya kita putar contoh 90 positif, ya, angle-nya 90 positif, kalian lihat angle 90 positif. Nah, positif itu huruf R-nya tuh dia berlawanan arah jarum jam 90 derajat, ya, sini. Jadi kalau 90 kita kasih dia putarnya 90 derajat, tapi berlawanan arah jarum jam. Jadi dia ke kiri, ya. Kalau 4 tambah 90 lagi 180, berarti dia belok putar ke bawah sudutnya. Jadi berputar tapi berlawanan arah jarum jam. Oke. 180 dia ke bawah, kaki ke atas, kepala ke bawah. Oke. Nah, kita mau supaya dia arahnya itu misalnya ke kanan ya. Atau kalau tambah lagi 90 kalau 270 kalian lihat, jadi putarannya itu dia akan seperti ini. Mengikuti putaran. Kalau positif, sudutnya positif itu dia berlawanan arah jarum jam. Oke. Nah, seperti ini 270 karena dari atas 0 tadi 90 ke bawah 180 tambah 90 lagi ini adalah 270 ya. Nah, untuk dapat sense ini cara paling gampang adalah kita mulai dulu dari posisi 0,0.
Ya, jadi Pak akan start dari posisi Y-nya 0, mereka kan dapat sense-nya. Ya, ini 0. Oke. Di sini 0 dan 0 dulu, kita lihat huruf R-nya dulu. Ah, huruf R-nya, huruf R-nya ada di sini ya. Oke, 0,0, lalu ini teksnya apa? Kasih 0 dulu. Ini di tengahnya nih, huruf R. R-nya di tengah. Oke, oke. Hurufnya di sini 0,0. Ah, oke. Nah, ini di sini. Sekarang kalau Pak geser dia, misalnya start dari sini, nanti kita akan lihat ya. Ah, oke. Eh, sampai di sini, sekarang kita mau, kalian perhatikan ya, ini X dan Y-nya nih ya. 0 dan 0 ini X dan Y. Jadi ini X0, ini Pak ganti X, ini Y. Oke. Nah, sekarang Pak akan mulai pakai rumus di sini. Jadi X dan Y-nya ini, Pak tidak taruh saja sembarang, tapi Pak pakai rumus. Jadi Pak akan bikin dulu sini X-nya 0, ini tanpa rumus, Y-nya sama dengan 0. Ya, oke. Jadi X ambil nilai 0, Y ambil nilai 0. Ini nanti ganti di sini, dia jadi tergantikan X-nya 0, Y-nya 0. Oke, ini belum pakai rumus. Ya, oke, oke. Begitu X 0, Y 0, dia tetap di sini. Sekarang kita mau pakai rumus. Rumus untuk menentukan posisi R ini, X dan Y, mengikuti kita punya lingkaran, jari-jari lingkaran ini. Jadi kita patokan kita mau ambil yang mana. Kalian punya kan ada dua lingkaran ini. Jari-jari yang dalam kah, jari-jari yang luar. Oke. Nah sekarang kalau Pak mau ambil yang luar ini. Jadi nanti hurufnya ini dia akan tempel di yang lingkaran luar sini. Oke. Nah ini rumusnya diganti. Rumusnya itu jari-jarinya R, ya R yang mana yang kalian mau pakai. Misalnya R yang luar. Oke. Di sini Pak bikin. Kalau kalian di sebelumnya kan sudah pakai variabel ya. Ini Pak bikin saja R luar ini. R luar sama dengan 200. Oke. Kan di kalian pukul di awal jadinya ini R luar, lalu ini R luar. Oke. Pak hanya patokan dengan R luar saja ya. Jadi Pak sudah simpan R luar 200. Maka R yang di sini adalah R luarnya. Maka X ini nanti dia akan posisinya, posisi nanti dia akan mengikuti R luar. Dia akan ada di R luar, tapi di sebelah mana? Bisa di luar sini kah? Bisa di atas sini? Bisa di mana-mana saya. Tapi dia ada, dia akan berada di sepanjang lingkar luar ini. Karena Pak sudah taruh di sini X-nya R luar. Oke. Jadi dia ada di sini. Tinggal Y-nya nih kita akan kontrol lagi ya. Sesuaikan. Jadi di sini kita pakai rumus ini. R luar. Nah untuk X kita kali dengan, kalian tadi sudah import ini, rumus mat ini. Jadi ini cara mencari R. Jadi mat sebagai M di sini ya. Maka kita ambil yang pertama M titik cos. Oke, ini kode pertamanya M titik cos, lalu buka kurung M titik radians. Ya, buka kurung, tutup kurung, tutup kurung. Nah, dalam kurung yang ini adalah sudutnya yang akan kita isi. Oke, jadi ini kodenya sama persis, kita copy. Bedanya yang Y-nya itu cos-nya ganti dengan sin. Oke. Nah, di dalam ini kita akan isi dengan sudut ya, sehingga Pak akan tambah di sini, Pak tulis saya sudut dulu. Oke, sudutnya. Jadi ini sudutnya berapa? Oke. Ah, sudut Pak singkat dengan huruf S saja biar gampang ya. Sudut itu simbolnya huruf S. Ya. Pak bisa isi langsung di sini, tapi supaya Pak satu kali ganti saja. Karena dia gantinya sama. Yang ini harus sama sudutnya. Oke, sekarang Pak taruh 0 dulu. Jadi kalau dia sudut 0 tuh dia ada di mana? Kita lihat. Sekarang X dan Y ini sudah mengikuti rumus ini. Rumus yang di sini dia akan berada di sepanjang lingkaran
tapi sudut pertama nol. Itu ada di mana? Kita running ya. Oke. Nah, lihat, ini dia ada di lingkaran sini, tapi kalau sudut nol tuh dia ada di sini, persis. Ini adalah nolnya dia, posisinya. S-nya nol. Sekarang kalau Pak bikin 90, dia kemana? Sudut 90 derajat. R-nya dia akan kemana? Ya. Nah, R 90 ke sini. Jadi sini nol, 90 tuh dia bergerak ke sini 90 derajat. Kalau Pak taruh 180, itu dia ada di mana? Kita lihat. Tadi sini nol, 90 ke sini berarti 180 kalian sudah duga. 180 pasti dia akan ke sini. Ya, di sini 180. Ke atas sini 270 kembali lagi dia putar ke nol atau 360. Begitu ya. Jadi kalian sudah dapat sense. Oh, berarti posisinya begini. Nah, sekarang pertanyaannya kan hurufnya tidak tepat di garis di sini, tidak tepat di lingkaran luar. Nah, caranya apa? Caranya berarti jari-jarinya lingkaran luar yang di sini kalian kurangi, ya. Ah, jadi ini R luar, kalian kasih spasinya berapa? Oke. Jadi di sini kalian akan bikin saja di sini tambah satu variabel saja posisi huruf ya. Tambah sini saya pakai pos. Itu di lingkaran luar kita mau suruh dia agak masuk sedikit ke dalam, berarti dikasih pendek. Misalnya masuknya sejauh 20. Oke, ini posisinya. Jadi tidak persis di lingkarannya, dia agak masuk sedikit. Nah, ini ganti dengan posisi. Oke, begitu. Jadi posisi itu dari sini lingkaran luar kurangin 20 supaya dia persis ada di dalam running ya. Dari luar jari-jarinya dikurangin 20. Nah, dia sudah masuk di sini. Jadi kalian sudah bisa kontrol posisinya. Kalau kurang masuk, kalian tambah lagi. Mungkin mungkin 25 atau 30 lah, atau 25 mungkin ya. Coba saya 25. Kira-kira saja 25. Ya. Ah, Nah, kira-kira begini dia sudah di tengah seperti ini. Oke. Jadi yang posisi tengah angka 25 ini sebenarnya kalian bisa tahu dari cara bedanya jarak lingkaran luar dan lingkaran dalam jari-jarinya berapa. Kalau Pak punya di sini kan lingkaran luar tadi 200. Lingkaran dalam 150, ada selisih 50. Nah, berarti tengah-tengahnya tuh 50 bagi 2. Maka 25 dapat angka 25. Itu kalian bisa juga seperti itu, ya. Oke, nah sekarang yang jadi pertanyaan adalah orientasinya, ya. Jadi kita kembali ke nol supaya kalian dapat sense-nya lagi. Kita kembali ke nol. Kita lihat lagi dia posisi nolnya dulu nih. Oke, kita ambil acuannya di nol. Oke. Nah, ini acuannya nol. Kita mau kalau dia posisi nol ini kakinya tuh harus ke pusat, berarti dia harus berputar. Ini putarnya kemana? Putarnya Pak kontrol di sini angle. Tadi kalau Pak taruh 90 positif, kita lihat dia putarnya kemana. Kalau Pak taruh angle-nya 90 di situ, ya. Oh, tidak, di kakinya keluar. Berarti kebalikannya. Jadi ini bukan 90 tapi negatifnya. Negatif 90. Oke, dia negatif 90. Ya, kita lihat posisinya negatif 90. Nah, ini baru sesuai, ya. Dia ke dalam, ke arah pusat, kakinya ke pusat. Nah, sehingga dari sini kita dapat rumus ini. Kalau Pak geser dia di sini contoh Pak geser dia sejauh 80 contoh. Pak taruh sudut ini posisinya di 80, ya. Kalian lihat ya posisinya 80, S-nya Pak ganti 80, dia ada di 80,
Posisi 80 berarti segitu kira-kira di bagian sini. Ya. Nah, dia ada di sini, R ini. Ini 80 nih. Tapi huruf R-nya nih kakinya tidak ke pusat. Ya. Sehingga kuncinya ini yang tulisan get canvas ini Pak, komen saja dulu. Ya. Supaya kalian lihat yang tulisan R-nya saja nih. Yang mendatar tadi kan sudah ya. Oke, kita lihat yang 80 ini saja dulu. Nah, ini tapi tidak sesuai. Jadi ini kalau di sini ganti 80, maka ini kita harus tambah di sini. Jadi ini rumusnya minus 80 minus 90. Jadi ini dia akan mengikuti sudut yang di sini. Ya. Jadi Pak akan ganti begini. Kalian lihat ya. Nah, dia sudah ke arah pusat. Jadi ini kalau Pak ganti 180, maka yang ini juga ganti 180. Ya, oke. Jadi dia ada di sini, tapi kakinya harus ke dalam sini. Nah, ini sudah sesuai. Oke. Berarti apapun sudutnya di sini, rumusnya yang di sini dia harus mengikuti. Sehingga yang ini kalian ganti dengan S. Oke. Jadi ini adalah sudut yang di sini. Jadi angle dari tulisannya menggunakan rumus ini. Oke. Dimanapun posisinya, dia akan mengikuti. Ya. Jadi Pak cuma ganti saya dengan S minus 90. Oke. Ya. Nah, seperti ini. Oke. Sehingga kalian dapat seperti ini. Sekarang misalnya contoh kita mau kalian kira-kira saja ya. Jadi ini cara manual ya. Kita mulai start dari tanda titik atau huruf I. Huruf I-nya ada di sini. Kita duga saja ini kalau ini tadi 90 ke bawah sini, mungkin tambah ini tambah 45 tambah 50 atau 60. Kira-kira 150 lah. Ada huruf I di sini 150 ya. Pak duga saja ini 150. Berarti ini 150, ini 150, hurufnya I. Gua ganti di sini. Huruf I. Gua taruh di sini. Ya. Nah, huruf I 150 di sini. Kurang lebih dia sudah sama. Nah, ya. Cuman ini lagi-lagi masih manual. Ya. Oke. Misalnya mau tambah N, saya bisa tambah N lagi di sini, satu lagi. Ini masih manual ini ya. Kita nanti tidak pakai yang begini. Atau tambah yang berikutnya N, huruf N. Ya, huruf N, ini kalian tinggal atur saya. Kita mau dia naik-naik berapa derajat. Misalnya kenaikannya 20 derajat. Berarti 4 tambah, jadi 150 tambah 20 jadi 170. Ya, atau naik 10 saja 160. Dapat huruf N. Ya, ini naik-naik 10. Nah, huruf N. Kita bisa tambah huruf T. Ini copy lagi. Oke, ini copy. Naik 10 lagi di sini. Berarti tambahnya jadinya 170. Oke, running begini. Oke. Nah, ini ganti huruf T. Huruf T. Oke. Nah, kalian sudah dapat. Jadi dia akan mengikuti terus. Selisih jarak-jarak ini kalian harus pastikan. Ini kan naik-naiknya 10-10. Oke. Dia akan mengikuti. Nah, tinggal tambah-tambah semua saya nanti kalian copy ke bawah. Oke. Cuman ini panjang nanti kodenya. Jadi kalian bisa ada dua cara untuk kalian lakukan. Caranya adalah kode-kode ini kan dia mengulang terus ini. Ini sebenarnya sama persis kodenya, cuman ganti di angka 160, 150. Yang lain-lain ini tidak berubah semua ini. Sama persis. Ya.
Terus yang ganti ini ada huruf ini. Huruf ini teksnya ya. Nah, ini kalian bisa bikin jadi fungsi. Jadi kita bikin di sini def, fungsinya misalnya fungsi tulisan ya. Kita bikin saja fungsi tulisan. Nah, fungsi tulisan ini dia ambil posisi ini, S ini ya. Huruf S-nya ini berapa? Jadi ini kita bilang saja dia di posisi, misalnya kasih nama variabel saja A. A ini posisinya. Lalu hurufnya. Hurufnya tuh untuk di sini nanti. Ini fungsinya. Kita bikin pakai satu fungsi saja. Lalu Pak enter. Ini dia akan S. S ini adalah posisi. Atau ini Pak bikin saja posisi. Jangan nanti double. Pak pakai A saja. Ini ya. Ini Pak pakai sekarang bikinnya jadi fungsi nih. Angka 150 ini dia akan berubah-berubah. Oke. Jadi Pak akan bikin di sini ganti dengan A. Lalu ini masuk semua tidak berubah. Lalu yang di sini teksnya yang Pak ganti dengan huruf. Oke. Nah, ini fungsinya. Oke. Jadi yang ini Pak sudah tidak pakai lagi. Oke. Nah, ini waktu Pak running, dev-nya belum ada apa-apa ya. Tapi Pak sudah bikin fungsinya. Oke. Untuk fungsi melingkar ini ya. Nah, tinggal di sini nanti Pak tinggal mulai bikin saja. Misalnya tulisan A, atau ini Pak bikin huruf posisi. Huruf dulu baru A. Balik dia begini ya. Tulisannya misalnya I. I posisinya di 140. Kita lihat ya. I 140. Jadi nanti kalian yang akan kira-kira. Tapi satu fungsi ini saja. Ya. I 140, oke, iya ada di situ. Nah, ini kalian tinggal kira-kira saja lagi. Setelah I misalnya N. Misalnya dia naik 150. Lalu 160. Setelah N ada T. Lalu setelah T ada huruf E. 170 misalkan. Setelah T ada huruf R. R. 170, 180 misalkan. Ya. Nah, ini dia akan naik beda-beda 10 nih. Tapi dia start dari 140. Ya. Oke. Nah, dia akan mengikuti terus ya. Tinggal kalian sesuaikan saya jarak-jaraknya. Kalau kalian tidak mau jaraknya beda-beda 10, kalian bisa kasih naik 60, naik 20 nih 80. Berarti ini 200, ini 220. Oke. Kalian bikin begini ya. Oke. Nah, dia jadi naik begini. Ya, jaraknya dia mulai naik. Dia akan mengikuti putaran terus. Ya. Jadi kontrolnya di sini fungsinya yang penting ini fungsinya sudah paten. Tinggal kalian sesuaikan saja jaraknya yang di sini 25 atau berapa supaya dia masuk ke dalamnya itu sesuai dengan kalian punya ya. Angka ini kalian mesti sesuaikan dengan kalian punya coding tadi ya. Lingkaran jari-jari luarnya berapa? Kan jari-jari luar kan 180 ya di sini. Jari-jari dalam 130. Berarti mesti disesuaikan. Ya, tengahnya di mana antara 180 dengan 130 ini kan selisihnya ada 50. Ya, berarti R luar kurang 25 masih dapat juga sama juga. Ya, oke. Nah, ini definisi terus tulisan. Nah, daripada kalian tulis ini kepanjangan semua ke bawah sini kan ulang-ulang nih kan. Inter kalian bisa sederhanakan pakai for. Jadi kalian bisa bikin teksnya misalkan langsung bikin saja internasional. Nasional. Kan ada titik internasional, titik of internasional, titik university, titik of, titik ya. Ini Pak hanya bikin internasional saja ya. Nanti kalian sesuaikan. Teksnya internasional Pak akan pakai for lo. Jadi Pak akan bikin di sini for
Ini untuk menyederhanakan saja. For misalnya Pak bilang di sini apa? For Pak akan ambil dua. Yang satu namanya indeks, yang satu namanya huruf. Jadi semua ini kata internasional ini huruf I itu letaknya di indeks namanya ya. Jadi di start paling kiri indeksnya itu nol. Jadi huruf I ada di indeks nol, N ada di indeks satu, T ada di indeks 2 dan seterusnya. Jadi Pak akan ambil indeks dengan ambil hurufnya. Oke. Jadi for indeks dan huruf in ini kodenya akan sama, kalian catat enumerate enumerate ya ini ya. Teks. Jadi for index ini posisinya dia di posisi keberapa, hurufnya berarti mengacu ke hurufnya di dalam kata teks. Teksnya ini tulisannya enumerate internasional ini. Jadi ini supaya Pak cukup sekali tulis saja. Oke, Pak bilang bikin tulisan di mana yang pertama ini adalah hurufnya. Berarti ini huruf. Oke, lalu koma. Nah, di sini yang kalian sesuaikan. Kalian mau start dari yang keberapa? Berapa derajat? Misalnya kita start dari 140. Berarti 140 ditambah ini selisihnya nih, jarak-jaraknya nih. Kalian mau jarak-jaraknya berapa? Misalnya jarak-jaraknya 20. Maka 20 kali indeks. Jadi jarak antara huruf itu 20 derajat. Ini. Jadi Pak hanya bikin begini saja. Oke? Sehingga yang ini Pak sudah hapus ini. Nah, kodenya jadi sederhana begini saja. Ini fungsinya, kodenya jadi seperti ini saja. Oke? Jadi ini nanti dia akan mulai start dari huruf I duluan, tapi indeksnya ini nol. Jadi huruf I dia akan tulis posisinya di 140 karena indeksnya pertama nol, 20 kali nol nol. Jadi 140. Begitu huruf N, indeksnya itu satu. Berarti indeks ini satu, 20 kali satu 20, dia naik 140 plus 20. Ya, jadi dia naik di sini. Nah, ini waktu Pak running, kode ini dia akan tulis langsung internasional semua. Ya, gambar lingkarannya. Oke. Nah, dia langsung tulis semua. Jadi tinggal kalian cukup ganti saja yang tulisan melingkar, tadi tulisan mendatar, cuma satu coding ini saja ya. Ini tulisan mendatar, lalu tulisan melingkar, ada sedikit panjang seperti ini. Ya, oke. Nah seperti ini. Tinggal kalian sesuaikan saja teksnya di sini. Ini teksnya terserah kalian mau bikin. Contoh kalau teksnya semakin panjang, Universitas Internasional, contoh saja ya. Saya kasih taruh titik. Titiknya ini nanti kalian jangan pakai titik yang ini. Kalian cari di Google terus pakai titik yang sesuai. Bukan titik begini. Titiknya itu kalian, ini saya caranya adalah kalian cari titik ya. Bulat. Bulat simbol. Oke. Nah ini ya. Terus tapi cari yang ini saja. Ya kalian bisa copy. Kayak begini ya. Bullet point ini ada gambar titik ini. Di internet itu langsung copy begini saja nih lihat. Pak copy dia, Ctrl C, copy atau klik copy, lalu ke kode, kode yang tadi, terus paste dia di situ. Nah, jadi dia muncul ada tanda titik ini muncul dari internet ini. Jadi yang simbol-simbol tidak bisa diketik tuh cari di internet, copy, terus paste dia. Oke, nah, seperti ini. Terus waktu Pak running, jadi ingat, kalau tulisannya semakin panjang, maka jarak-jarak ini kan kalian harus perkecil. Kalau kalian terperkecil, nanti kalian lihat dia jadi melingkar penuh kembali lagi. Coba kita cek ini. Karena ini tulisannya panjang, kita bikin spasi 20. Nah, dia jadi tumpang tindih begini. Jadi kontrol di sini. Jarak-jaraknya diperkecil, misalnya perkecil 10.
Ini kalau tulisannya panjang kok perkecil 10. Ya. Nah, kita perkecil 10 kan dia jadi kelihatan lebih bagus lah. Ya, seperti itu. Oke. Nah, di sini yang belum belum kurang tuh feel-nya nih yang kalian nanti ganti-ganti ya sesuai dengan warna ini ya. Kalau warna logo kan putih di sini ya, jadi kalian harus ganti warnanya yang sesuai. Ini kalau ganti misalnya blue, dia akan berubah warna warna blue di warnanya ya. Tapi codingnya seperti itu ya. Tinggal kalian sesuaikan saya tulisannya ya. Universitas Internasional Halo ya. Yang mendatar tinggal ganti saja misalnya Papua. Universitas Internasional Papua. Oke. Nah, ya. Nah ini Universitas Internasional Papua ya. Oke. Jadi itu untuk teks. Kodenya kalian coba kan di kalian kode yang ini kalian tambahkan berikutnya untuk membuat teks supaya dia masuk di sini ya. Ah, warnanya sesuaikan dengan warna yang kalian sudah bikin di sini ya. Ini kalian kan sudah 3 warna ini, tinggal ambil kode-kode hex ini saja ke dalam warna huruf yang kalian akan bikin tadi ya. Jadi ini tinggal tambahkan tulisan Papua di sini terus melingkar dengan sesuaikan dengan logo yang ini ya. Ada titik, kemudian tulisan internasional, titik, university, titik, of, situ ya disesuaikan ya. Jadi itu kalian tambahkan, terus ini turtle di akhirnya harus dihilangkan ya. Jadi kalian harus tambah di akhir sini sebelum dan. Ah, kalian taruh dannya di mana nih? Ini harus ada dan di sini ya. Ah, ini kalian kode yang akhir ini ada tambah dan. Setelah ini harus high turtle, high turtle. Ini ya, 2 kode ini ya, supaya tidak muncul turtle-nya. Dia muncul hanya 1 gambar saja. Tapi begitu jadi, turtle-nya hilang. Oke, ini sudah sesuai. Oke, nah, turtle sudah tidak ada di sini. Oke, jadi kalian gabungkan yang tulisan tadi, pas sudah jelaskan. Terus masih ada satu, yaitu gambar yang ini. Gambar ini, Pak minta kalian punya 1 hari ini, kalian cari dulu, berusaha. Mana tadi logonya? Logonya mana ini? Oke, ada gambar ini nih ya. Ini kenapa dia jadi hitam nih? Ah, logonya mana? Logo iya. Ah, ya, pokoknya ada gambar itu ya. Gambar ininya apa belum belum kasih ini. Jadi kalian cari dulu cara bikin gambar ini saja. Ini sebenarnya kalian go to up terus bikin garis, terus garis ke bawah sini terus ini melingkar tapi prinsip seperti melingkar setengah saja ya. Prinsip circle yang setengah ini. Kalian saat bikin lingkaran dalam itu kan ada lingkar setengah. Jadi kalian coba-coba saya dulu ya supaya kalian juga ada pekerjaan. Jangan pak kasih semua ya. Jadi kalian punya tugas bikin yang di sini. Coba bikin gambar. Jadi pakai up, go to, terus cari di posisi X, manual-manual saya dulu. Terus ada tambahan sedikit supaya dia agak melingkar, circle nanti sebelah sini lagi begitu. Jadi kurang sayap ini saya yang kalian perlu tambahkan. Ah, bisa ya. Jadi teks tadi ini Pak sudah jelaskan. Kodenya seperti begini saja. Ini untuk melingkar, ini untuk mendatar. Nah ini kan bantuannya Pak bisa hilangkan. Garis bantuan ini. Ah, oke. Jadinya begini. Oke. Ini dia sudah terbentuk.
Nah, oke. Nah, bisa ya? Oke. Ada yang ditanyakan? Halo? Halo, halo. Kamu berapa ini? Ada yang bertanya tidak? Baik, tidak, Pak. Iya, ini kan tinggal ini saja ya. Iya. Sesuaikan lagi ya. Jadi coding yang Pak kasih contoh ini langsung pakai di kalian punya, tambahkan di sini. Setelah topik sarjana ini, nanti tambahkan di sini kan teks mendatar dengan teks melingkar. Terus ada satu lagi yaitu tambahkan apa itu tangan toga itu ya, yang belum ya. Terus nanti ada tiga itu ya, teks mendatar Papua, terus teks Hmm. melingkar ini International University ya, National University of itu ya. Jadi tiga kode, dua kode ini pas sudah kasih yang Papua, caranya seperti ini tadi, mendatar, cuma satu baris kode saja dapat selesai untuk teks mendatar. Lalu untuk teks melingkar, setidaknya dia ada define fungsinya, lalu pakai ini ya. Oke. Kalau kalian tidak pakai fungsi juga tidak apa-apa, tapi tidak apa-apa pakai fungsi saya supaya lebih gampang ya. Begini ya. Oke, kalau sudah tidak ditanyakan Pak, sudah Yusum ya. Ini kalian praktekkan dulu langsung. Jadi kalau sudah jadi kirim sambil kalian coba yang kode yang ini bikin tangan toga nih bagaimana ya. Oke, baik, Bapak. Oke, begitu ya. Pak, sudah Yusum Baik. ya. Iya, Bapak. Terima kasih. Baik, Bapak. Eh,